Ini kita coba untuk webinar tentang perakitan presensi RFID. Untuk rekan-rekan semuanya, mungkin rangkaian webinar ini adalah yang kedua kalinya untuk RFID. Sebelumnya sudah dilaksanakan webinar tentang pengenalan atau sosialisasinya ya tentang RFID, dan hari ini kita langsung ke perakitannya seperti apa. Ya. Oke, sebelum saya mulai untuk workshop pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan. Ya, untuk Bapak Ibu semuanya atau rekan-rekan siswa-siswi juga yang hadir pada kesempatan kali ini. Kebetulan saya lihat juga banyak sekali rekan-rekan dari siswa-siswi yang ikut serta hadir pada room pagi hari ini. Nah, jadi sebelum workshop dimulai, yang pertama mungkin ada beberapa rule. Yang pertama rule tentang pertanyaan ya. Nah, untuk pertanyaan nanti kalau misalkan dalam pelaksanaan workshop perakitan ini ada yang mau ditanyakan atau ada beberapa hal yang kurang jelas, silakan rekan-rekan bisa menggunakan kolom chat untuk membuat sebuah pertanyaan ya. Nah, untuk teman-teman yang ada di Zoom, yang mengikuti di Zoom, teman-teman bisa manfaatkan kolom chat Zoom untuk bertanya ya. Teman-teman bisa menggunakan komentar di YouTube untuk sesuatu ya. Selanjutnya, kalau misalkan dari rekan-rekan ingin langsung berkomunikasi atau interaktif, rekan-rekan semuanya boleh menggunakan fitur raise hand ya. Fitur raise hand ini ada di icon yang reaction. Nah, teman-teman nanti maaf, boleh ya untuk raise hand ya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, nanti kalau misalkan teman-teman ada yang bertanya melalui interaktif, nah, teman-teman nanti akan saya unmute untuk bisa berbicara langsung ya. Nah, seperti itu. Maaf untuk raise hand bukan di reaction ya, tapi ada di partisipan, teman-teman boleh raise hand di sana ya. Oke. Itu mungkin untuk rule yang harus kita laksanakan pada pagi hari ini. Dimohon juga mungkin untuk rekan-rekan semuanya, apabila ada chat yang memang kurang diperlukan, mohon dibatasi ya, karena biar nanti kalau ada yang itu tidak tertumpuk, ya supaya nantinya pertanyaan-pertanyaan tidak ada yang terlewat seperti itu. Oke. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk workshop kali ini kita akan fokus kepada perakitan. Jadi nanti saya akan merakit presensi RFID ya. Dibantu dengan rekan saya nanti ada ya. Dan nanti rekan-rekan yang sudah mempunyai perangkat, rekan-rekan tinggal mengikutinya saja. Ya. Nah, kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan ketika perakitan, teman-teman langsung bisa menggunakan kolom chat ya atau kolom komentar seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, apabila dari rekan-rekan yang belum mempunyai perangkat, ya, rekan-rekan boleh mengikuti dan mengamati, menyimak proses perakitannya. Nah, dan nanti kalau misalkan teman-teman mau mempunyai alat dan nanti mau perakitan, nanti teman-teman boleh melihat kembali room ini atau Zoom ini di YouTube-nya PPTIK ITB. Nah, atau mungkin dari rekan-rekan ada yang belum sempat mengikuti workshop pada sebelumnya ya tentang penjelasan atau sosialisasi RFID ini, rekan-rekan juga bisa menonton siaran ulang kembali webinar tentang sosialisasi presensi RFID dan Smart School-nya di channel YouTube-nya PPTIK ITB. Nah, untuk linknya saya kirimkan di grup ya.
ini Oke, mohon maaf ya, ada kesalahan jaringan. Oke, lanjutkan. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu semuanya, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke perakitan RFID presensi. Dan hari ini kita akan dipimpin oleh Kang Wil dan Pauji. Ya, beliau salah satu trainer dari kampus STBSI juga. Pernah memimpin beberapa batch pelatihan tentang presensi RFID. Nah, sebelumnya untuk rekan-rekan yang sudah memiliki alat atau bahan, ya, rekan-rekan mungkin hari ini kita akan langsung fokus ke perakitan modul dan untuk pembuatan casing serta perakitan adaptor, teman-teman bisa lihat di YouTube ya. Soalnya kita pernah buat juga untuk yang perakitan casingnya. Ya. Oke, langsung saja mungkin kita kasih kesempatan Kang Wildan untuk memimpin kegiatan pada pagi hari ini. Kang Wildan sudah siap? Di unmute dulu. Cek. Sip, aman ya. Ada suaranya? Ada. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Fauji, saya salah satu trainer dari STBSI. Di sini saya akan memandu atau membimbing teman-teman untuk pembuatan alat presensi RFID. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu teman-teman yang kemarin udah merakit untuk yang soket dan sakarnya berapa orang? Nah, oke. Nah, untuk yang teman-teman yang belum sampai ke tahap perakitan soket dan sakar nanti bisa menyusul ya. Nanti untuk pembuatannya nanti ada di modul maupun di link YouTube-nya. Nah, oke. Sebelum kita ke tahap perangkaian, teman-teman cek dulu ya kelengkapan tools dan alatnya. Pertama, teman-teman kita harus punyai dulu node MCU-nya. Nah, bisa dilihat node MCU-nya. Pastiin teman-teman udah ada node MCU-nya. Kemudian PCB yang dikeluarkan dari PT LSKK P3TB. Kemudian sensor ID-nya. Kemudian jumpernya, pastikan jumpernya sudah ada ya. Kemudian headernya harus sudah ada. Kemudian alat-alatnya mungkin teman-teman untuk toolsnya solder, kemudian tang potong dan mungkin tino harus sudah ada tersedia. Nah, kalau udah, kita akan fokus ke perakitan node MCU, PCB dan sensor RFID. Nah, ini sampel yang udah jadinya seperti ini, bisa dilihat. Ini yang udah jadinya seperti ini. Jadi kita akan merangkai buzzer, kemudian resistornya, header. Nah, seperti ini.
Nah, jadi untuk fokus hari ini kita perangkaian komponen dari RFID-nya. Penggabungan dari sensor MCU, kemudian sensor RFID, dan komponen yang lainnya. Oke, kalau udah siap, teman-teman bilang siap ya di kolom komentar. Ya. Kalau udah siap, langsung saja. Pertama, teman-teman panasin dulu ya soldernya. Karena saya belum dipanaskan, kita colokkan dulu soldernya. Jadi kita panasin dulu soldernya. Nah, oke. Kalau sudah, kita langsung saja ke perakitan. Pertama, kita buka dulu sensor RFID-nya. Jadi di dalam sensor ini pertama ada card RFID-nya seperti ini sama ya. Kemudian ada modul RFID-nya RFID RC 522 seperti ini. Ini modulnya, modul RFID-nya. Saya rapikan dulu. Oke, maaf. Tunggu dulu sebentar. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, kita akan berfokus pada perangkaian buzzer, resistor, kemudian header, kemudian pemasangan sensor RFID dan MCU-nya. Oke. Pertama, siapkan dulu headernya. Headernya kita sesuaikan ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi, ya, headernya kita sesuaikan dengan kebutuhan lubang yang ada di sini. Kita lihat di sini headernya ada yang dipasangkan di sini 1, di sini 2. Nah, pastikan yang 1 ini yang ada tulisan PT LSKK PPDK ITB yang ini. Nah, yang header ini kita potong dari yang panjang ini, kita potong sesuaikan dengan lubang di PCB PT LSKK ITB. Di sini kita potong menggunakan tang potong. Oke. Oke. Ada yang bertanya berapa kaki ya? Di sini kita bisa lihat, di sini ada pinnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bisa dilihat. Di sini ada kurang lebih 8 kaki. Nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan header. Ini kan panjang ya? Panjang. Nah, kita potong sesuai dengan 8 kaki yang dibutuhkan. Ya.
sini. Ya. Kenapa saya pasang di sini? Ini nanti dihubungkan dengan sensor yang RFID yang ini. Nah, nanti setelah kita potong feedernya, nanti kita gabungkan untuk pemasangan di sensor RFID-nya. Nah, seperti ini ada contohnya. Nah, seperti ini. Ini contohnya yang udah jadi. Nanti kita pemasangannya seperti ini. Nah, feeder ini kita gunakan untuk penggabungan dari sensor RFID-nya. Seperti ini. Nah, ini udah jadi seperti ini nanti pemasangannya. Nah, kemudian yang feeder 2 ini kita gunakan untuk penggabungan dari sensor node MCU-nya. Nah, pemasangannya seperti ini. Jadi kita tempelkan saja. Nah, ini udah jadinya seperti ini. Nah, jadi nanti kita buat seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, oke. Fokus ke pemotongan header ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan pin. Pinnya ada 8, kita potong. Ada pin 8, kita hitung dulu ya. Takutnya nanti pas kita potong kelebihan atau kekurangan nanti ya. Misalkan di sini saya butuhkan 8, jadi kita potong. Kita hitung dulu, ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau udah, saya menggunakan tools tang potong. Oke, hati-hati ya pemotongnya. Kita paskan. Nah, seperti ini. Jadi, setelah kita potong header untuk menghubungkan sensor RFID, kita potong lagi. Di bawahnya teman-teman ya, yang banyak tulisan, yang ini nanti bisa dilihat perbedaannya. Nah, yang ini yang atas untuk sensor RFID, yang bawah ini untuk node MCU. Oke, bisa dipahami. Nah, lanjut ya. Setelah kita potong untuk header RFID, kita masuk ke pemotongan header untuk node MCU. Sama kita hitung dulu kebutuhannya berapa. Kita hitung dulu pinnya berapa di sini. Sekitar 15 ya kalau nggak salah. 2, 3. Nah, atau bisa langsung saja diukur, masukkan sini seperti ini. Nah, jadi dengan kebutuhan lubang. Nah, kalau dirasa pas kebutuhannya seperti ini, kita potong sama menggunakan tang potong. Terlalu banyak. Teman-teman bisa dilihat di sini kan ada 2 lubang ya. Ada 4 lubang. Ada 4 lubang. Di sini 2,
yang sebelah ini 2, ini 2. Nah, cara pastiinnya teman-teman, soalnya ditakutkan node MCU ini kan ada 2 versi ya. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Jadi kalau misalkan mau pasangnya, sesuaikan dulu dengan kaki dari node MCU-nya. Nah, kita ukurkan dulu. Nah, kalau untuk yang saya ini berarti penggunaannya yang paling luar. Berarti yang sisi kanan yang paling luar, sisi kiri paling luar. Nah, jadi teman-teman paskan dulu dengan kebutuhannya. Nah, ini udah ya. Karena kebutuhannya 2 kaki, kita bikin lagi yang satunya. Oke, kita ambil lagi headernya. Sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke. Sampai sini ada yang belum paham? Boleh dibantu Kang Rudi. Sampai sini ada yang belum paham pemasangannya? Seperti apa? Yang pertama ini ada request-nya dari Pak Anda ya. Iya. Bisa diulang step by step karena dari yang tadi untuk pemotongan itu yang RFID sampai yang barusan. Terus untuk dari Mas Agung Setiawan, feedernya bisa pakai yang double ya Pak? Yang double. Terus yang selanjutnya pas suaranya nggak ada. Oh, nggak ada? Yang lain nggak ada. Yang lain ada ya saya. Terus Saya juga ada. Ada suaranya? Halo, halo? Ada. Ada ya? Oke, mungkin teman-teman yang nggak ada suaranya saya ulangi lagi ya. Oke, barangkali mungkin teman-teman terhambat oleh gangguan sinyal ya. Saya ulangi lagi step-stepnya. Jadi sebelum kita ke tahap penyolderan, kita siapkan dulu ya. Pertama kita siapkan dulu header. Nah, tadi kita masuk ke tahap pemotongan header untuk kebutuhan sensor RFID dan node MCU. Nah, jadi tadi teman-teman kita udah melakukan pemotongan header untuk node MCU dan RFID. Nah, jadi teman-teman perhatikan dulu ini PCB-nya. Nah, perhatikan PCB-nya. Nah, jadi ini kan ada dua sisi ya, 2 sisi. Nah, kalau yang misalkan yang PTS KKP ITB ini yang digunakan yang sebelah sini. Ini digunakan kakinya nanti disambungkan ke sensor RFID. Nah, yang belakangnya yang banyak tulisannya ini bisa dilihat. Nah, ini nanti kita pasang node MCU-nya. Nah, setelah kita ke tahap pemotongan header, nah kita paskan dulu, misalkan yang node MCU saya ini pasnya di kaki yang mana? Soalnya di sini kan ada 4 lubang ya, yang kanan 2, yang kiri 2. Nah, kita paskan dulu kebutuhannya. Jadi sebelum kita ke tahap penyolderan kita paskan dulu. Nah, di saya ini yang node MCU yang saya pegang ini di luar ya, di luar kakinya di luar. Jadi yang kanan yang di luar, yang kiri yang di luar. Nah, kemudian kita paskan dulu setelah dipotong dengan kebutuhan pin, kita paskan dulu seperti ini. Nah, kalau udah kita pemotongan, kita lanjut ke step berikutnya. Nah, step berikutnya yaitu pemasangan buzzer, resistor, dan yang lain-lainnya. Oke, sampai sini sudah paham ya? Kalau belum paham nanti bisa ditulis di komentar. Ya, Kang Rudi boleh dibantu? Oke, ini katanya ada yang terlalu cepat. Oke, terlalu cepat, siap.
Dari tahap mana ya? Dari tahap awal atau tahap mana? Boleh. Dari yang tadi pemotongan aja kayaknya. Oke, dari pemotongan ya. Jadi teman-teman, saya ulangi lagi ya. Nah, teman-teman di sini sebelum kita ke tahap penyolderan atau tahap perangkaian, kita siapin dulu kebutuhan alat-alatnya. Nah, teman-teman yang udah mempunyai alat, pastikan udah ada header, udah ada buzzernya, udah ada node MCU-nya, udah ada sensor RFID-nya. Oke. Setelah itu kita siapkan dulu headernya. Oke, ini kan udah dipotong ya. Tadinya awalnya ini panjang, kita potong sesuai dengan kebutuhan di PCB-nya. Oke. Nah, jadi PCB ini ada dua sisi. Ada dua sisi ya. Nah, PCB yang ini, yang atas yang ada, maaf, balik. Nah, yang ada PT LSKK PPTK ITB ini digunakannya yang ini. Ini saya gunakan kaki ini nanti dihubungkan ke sensor RFID. Sensor yang ini. Nah, dan ini yang terjadinya seperti ini. Nah, oke. Nanti kita hubungkan. Caranya kita butuh yang namanya header. Oke. Header ini nanti kita pasang, nanti kita solder ya. Dan nanti kita hubungkan dengan sensor RFID. Nah, seperti ini. Nah, yang udah jadinya boleh lihat nih. Yang udah jadinya, nah seperti ini. Nah, ini udah jadi nih. Seperti ini, udah jadinya seperti ini. Nah, kemudian yang sisi sebelah bawah, ini yang PCB-nya, kita gunakan tappingnya untuk pemasangan node MCU-nya. Nah, yang kita butuhkan yaitu header sesuai dengan kebutuhan pin di PCB-nya. Nah, kurang lebih kalau nggak salah ini ada 15 pin. Nah, kita potong headernya 15 pin. Kalau saya nggak salah, kalau ya pastikan lagi pinnya berapa, nanti kita paskan dengan kebutuhan pin yang ini. Oke. Nah, sehingga nanti jadinya seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Nah, yang atas yang PPTK LSKK ITB ini di sini headernya. Yang bawahnya ini digunakan nanti untuk penggunaan atau pemasangan node MCU. Nah, seperti itu. Oke, siap Kang Wildan. Bisa ditunjukkan mungkin header pimel-nya? Header pimel? Ya, yang dipotong. Takutnya masih ada yang belum tahu header yang dipotong itu yang ini kan dua ya. Ada dua header. Di teman-teman nanti kan ada dua header ya kalau nggak salah. Nah, ada dua header nanti. Yang dipotongnya yang header ini ya. Oke, email ya. Di pimel itu yang nantinya bisa dicolokin ya, atau gimana? Iya, jadi yang ada lubangnya gitu ya. Iya, yang ini ya. Nah, ini nanti digunakan untuk menghubungkan sensor RFID dan node MCU. Oke, seperti itu. Itu ya mungkin untuk step yang pertama, yaitu tentang yang pemotongan header untuk nantinya kita pasangkan di boardnya PPTK ITB atau di PCB yang sudah dibuat ya. Nah, jadi tadi langkah pertama mungkin saya ulangi kembali untuk ringkasannya. Yang pertama, Ibu Bapak silakan dan rekan-rekan semuanya bisa potong header pimel-nya ya, dan nanti dipasangkan yang PPT ITB yang ada tulisannya di PCB-nya itu dipasangkan untuk pemasangan RFID ya. Dan untuk yang dua di pinggirnya itu nantinya untuk pemasangan yang node MCU. Nah, di situ kan ada dua baris ya. Nah, itu sebenarnya bisa menggunakan dua tipe node MCU ya. Ada yang Amica dan ada juga yang Lolin ya. Nah,
Kalau yang menggunakan lolin itu menggunakan yang ujung paling pinggir. Kalau yang menggunakan Amica itu yang tengah karena Amica lebih kecil ya untuk roda MCU-nya. Nah, ini ada yang bertanya, Pak Wildan, Siap. cara pemotongannya seperti apa katanya? Boleh ditunjukkan ke kamera mungkin untuk pas pemotongannya, contohnya. Potongannya. Ada lagi ya Pak? Ada headernya. Boleh dibantu. Cara potong ya? Mungkin bisa sambil berdiri, Kang Wildan. Oh, berdiri. Ya, biar nanti pas krek kelihatan gitu. Oke, siap. Nah, cara potongnya, teman-teman jelas nggak, kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Kelihatan ya? Ya. Nah, pertama kita kan sesuaikan dulu nih dengan kebutuhan lubang yang di sini. Kurang lebih ini ada 8 pin. Kalau teman-teman pastiin, kita coba dulu. Oh, berarti ini masuknya 8 pin misalkan di sini. Kalau udah pas, dirasa pas, teman-teman kita potong menggunakan tang potong. Nah, ini tulisnya boleh menggunakan apapun. Alat memotong nggak harus tang potong ya. Boleh menggunakan pisau cutter atau yang lainnya. Tapi di sini saya menggunakan tang potong. Oke. Nah, setelah itu kita paskan, kalau dipaskan tadi kita paskan, kita masuk ke tahap pemotongan. Nah, tahap pemotongan ya kita potong langsung. Nah, mudah saja. Udah ya. Nah, ini udah hasil yang udah dipotong. Jadi teman-teman tinggal paskan headernya, lalu kita cut menggunakan tang potong. Oke. Udah ya. Oke. Siap Kang Wildan. Oke, bisa dilanjut mungkin ya Bapak Ibu semuanya, sambil lanjut mungkin Bapak Ibu bisa sambil motong juga yang belum potong gitu kan. Yang sudah silakan sekarang kita lanjutkan lagi. Silakan Pak Wildan. Setelah kita ke tahap pemotongan header, selanjutnya kita mau yang namanya menyolder sensor RFID. Nah, ini kan udah jadi ya. Nah, di dalam bungkusnya atau di dalam packagingan di sini kan udah ada beberapa komponen tambahan untuk penggabungan sensor RFID. Nah, ini kondisi awal fisiknya seperti ini tanpa header. Jadi teman-teman di sini akan menyolder atau menghubungkan kaki header ini ke sensor RFID. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini kaki dari header ini ada yang pendek, ada yang lebih panjang atau lebih tinggi. Nah, bisa dilihat ya, dipahami. Nah, pemasangan simpel saja, kita tinggal memasukkan dari bawah ya. Masukkan dari bawah. Ulangi lagi, takutnya paham. Yang pendek ini, kaki yang pendek ini kita hubungkan dengan sensor RFID. Setelah dirasa sudah masuk semua, sudah menempel, kita ke tahap penyolderan. Nah, oke. Barusan putus-putus Kang Wildan. Nah, jadi yang pendek itu masuknya ke mana? Bisa ditunjukkan ke mana? Jadi, oke, teman-teman, saya ulangi lagi. Jadi, tahap selanjutnya setelah kita memotong header, kita pemasangan kaki untuk sensor RFID. Nah, jadi sini kan di paketnya ini udah ada ya kaki untuk sensor RFID. Nah, ada yang pendek, kakinya yang pendek, ada yang panjang. Oke, bisa dilihat, ada yang pendek, ada yang panjang.
Nah, cara pasangnya kita pasangkan yang kaki pendek ini dari bawah ke sensor RFID-nya seperti ini. Nah, yang panjang bawah, yang pendek di atas. Cara pasangnya di bawah, langsung pasang. Setelah dirasa pas masuk semua, kita ke tahap penyolderan. Oke. Udah paham mungkin ya? Ada yang belum paham? Boleh di komen di kolom komentar. Kang Rudi boleh dibantu. Oke. Belum ada yang chat lagi. Mungkin biar lebih jelas bisa ditunjukkan yang sudah jadinya, yang sudah disolder. Oke. Ini yang udah jadinya seperti ini. Nah, teman-teman udah jadi seperti ini. Nah, ini yang udah jadi, bisa dilihat. Nah, ini yang udah terpasang ke kakinya seperti ini. Jadi untuk pemasangannya kita harus menyolder, teman-teman. Bapak Ibu, nih di sini kita akan menyolder kaki-kaki ini. Soldernya dari atas menggunakan solder. Oke. Oke, Kak Rudi. Ya, paling ada instruksi suara aja, yang lainnya apa? Kurang jelas katanya, minta lebih kencang. Oke, siap. Jadi teman-teman bisa dilihat di sensor RFID untuk pemasangannya kaki-kakinya, kita ke tahap pemasangan kaki. Bisa dilihat soldernya atau kaki dari sensor RFID ini ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, yang disolder itu yang pendeknya. Nah, seperti ini. Nah, caranya kita hubungkan kaki ini dengan sensor RFID dari bawah ya. Dari bawah kita masukkan ke pinnya. Ke pinnya dari bawah sehingga nanti hasil seperti ini. Oke. Tuh, ya. Ini adalah hasil udah jadi seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, seperti ini. Ini yang kaki yang panjang ini nanti kita hubungkan ke header. Header yang ada di PCB-nya. Nah, yang atas ini kita solder menggunakan solder ya. Oke. Ke tahap penyolderan sambil nunggu kita nyolder dulu. Siapkan dulu mungkin alat soldernya. Nah, untuk penyolderannya mungkin teman-teman udah paham mungkin ya cara menyolder. Nggak perlu dijelaskan lagi ya untuk penyolderan ya. Karena nah, mungkin untuk soldernya ini harus hati-hati ya, soalnya ya kalau yang nggak biasa akan kaku. Iya. Nah, seperti ini. Nah, sedikit saja ya. Yang penting nempel, nggak perlu banyak-banyak tinonya atau timahnya. Yang penting terpasang kaki-kakinya. Oke. Sudah ya. Nah, ini hasil yang udah jadinya seperti ini, teman-teman. Ada yang nanya Pak Wildan. Katanya semua titiknya ada 8 pin, apakah disolder semua
Bentar ya. Oke. Siap. Mohon maaf, Kak Rudi, boleh diulangi pertanyaannya? Untuk titiknya kan ada 8, apakah semuanya disolder katanya? Oke, baik. Nah, ya, jadi teman-teman, semua pin yang ada di sensor RFID ini semuanya disolder. Nah, disolder ya. Ini ada 8 pin, kalau nggak salah ya. 8 pin, kita solder semua. Jadi pemasangannya kita solder semua. Nah, oke. Oke, sambil praktek, mungkin sambil praktek, teman-teman boleh yang ingin bertanya lagi, silakan. Nah, ini adalah hasil yang udah jadinya seperti ini. Seperti ini ya. Seperti ini. Ya, Kang Rudi boleh dibantu? Ya, ada. Lanjut saja, Pak Wildan. Ya, sudah sangat jelas. Ada yang bertanya mungkin? Tidak siap. Oke. Tahap selanjutnya itu kita pemasangan komponen-komponen yang kecil dulu ya. Yang kecil-kecil dulu. Apa itu yang kecil-kecil? Pertama ada resistor. Ada elko-nya, ada buzzer-nya. Nah, seperti ini ya. Kita sebelum kita pemasangan header yang ini 2, kita fokuskan dulu teman-teman penyolderan untuk komponen kecil. Nah, oke. Pertama yang paling kecil kita lihat di sini ada elko sama resistor ya. Kita fokuskan ke PCB. Nah, jadi teman-teman pegang PCB-nya. Nah, jadi untuk pemasangannya lihat, takutnya salah. Jadi pemasangan elko, PCB, dan resistor itu di PT LSKK ITB ya. Di sini. Nah, jadi di sini untuk pemasangannya, jadi kita akan buat seperti ini, boleh dilihat. Ini hasilnya jadi seperti ini. Kita akan buat seperti ini rangkaiannya. Nah, oke. Nah, ini buzzernya. Buzzernya kita pasang sesuai dengan lubang yang tersedia di sini. Nah, mungkin ada yang bertanya. Aduh, Pak Wildan katanya untuk penempatan komponen kecilnya itu di PCB tampak atas atau tampak bawah? Yang ada LSKK-nya atau yang gimana gitu? Oke. Untuk pemasangannya yaitu di tampak atas yang ada PT LSKK PPTIK ITB. Nah, yang ini tampak atasnya seperti ini. Jadi kita akan merangkai rangkaian komponen ukuran kecil di sini ya. Jelas? Jelas ya. Nah, di sini. Nah, jadi kita akan membuat rangkaiannya pemasangan resistor, elko, buzzer, dan yang lain itu di tampak atas atau di PT LSKK PPTK ITB. Oke, teman-teman. Kalau sudah tersedia ya. Oke. Boleh dibantu komponen kecil? Tidak. Komponen kecil. Elko itu.
saya sebelum disolder kita pas dulu ya, bagian kecilnya sebelum disolder kita pasangkan dulu, kita paskan dulu ke lubang-lubang yang sudah tersedianya di sini, ke pin-pinnya saya. Sebelum kita penyolderan, kita pasangkan dulu elko resistor ke PCB-nya. Nah, kita pasang, sebelum kita solder, kita pasang dulu dengan kebutuhannya. Nah, di sini kita juga butuh yang namanya header. Nah, header ya. Kenapa butuh header? Karena untuk pengeluaran arusnya ya, yang ini. Ini di sini kita butuh 3 header dan 2 header. Header female ya. Header male, maaf. Nah, kita butuh atau menekan tangan. Nah, kalau yang ini, nah, misalnya kita butuh 2 ya, butuh kita potong saja yang ini. Nah, 2 ya. Nah, 2 ini kita pasang di PCB. Oke. Setelah kita rangkai, kita pasang dulu ininya. Pasangnya sama, kita pasang yang kakinya yang pendek di sini. Kaki yang pendek, kita yang atas kita butuh 3 pin. Yang sebelah kanan dari saya ini bisa dilihat, ini kita butuh 2 pin, teman-teman. Oke. Nah, seperti ini belum disolder ya, kita hanya memasangkan rangkaiannya. Nah, seperti ini bisa dilihat, jelas nggak? Kang Rudi jelas nggak? Ya, jelas. Jelas ya, teman-teman. Kalau ya ada yang tertinggal. Oke. Tahapannya kita cepat lagi ya, biar sama-sama takutnya. Jadi mungkin yang dipasang sekarang itu yang pertama resistor ya, yang kedua kapasitornya atau elko-nya ya, yang ketiga header male-nya. Dipotong ya, jadi 5, yang 1 3, yang 1 2 gitu ya. Ya, mungkin seperti itu ya. Silakan bisa diulangi untuk ininya, atau bisa tunjukkan aja pemasangannya. Pemasangannya ya. Jadi kita fokus ke komponen-komponen yang paling kecil di PCB. Pertama itu ada resistor, ada elko atau kapasitor, kemudian ada namanya header male. Yang kita butuhkan yaitu pertama kita pasangkan dulu teman-teman, sesuaikan dengan lubangnya. Nah, kita coba cabut dulu ya, takutnya teman-teman nggak jelas. Nah, di sini bisa dilihat, di sini ada 2 lubang kanan kiri. Ini untuk pemasangan resistor. Jelasnya? Jelas. Nah, di sini ada 2 lubang yang digunakan untuk pemasangan pin dari resistor. Setelah itu, fokus ke elko atau kapasitornya. Nah,
di atas dari resistor di sini ada 2 lubang lagi. Nah, lubangnya 2 ya. Oke. Ini digunakan untuk LV-nya. Setelah itu, teman-teman ke tahapan pemasangan header. Di sini yang kita butuhkan header itu ada 5, cuma kita bagi-bagi. Yang atas ada 3 lubang atau 3 pin, yang bawahnya itu ada 2 pin. Yang atas 3 pin. Nah, yang sebelah sini yang ininya kita butuh 2 pin. Nah, kita potong ke kebutuhan, potong 3 dan 2. Nah, kemudian kita pasangkan headernya. Nah, pemasangannya menggunakan kaki yang paling pendek. Yang paling pendek kita pasangkan, yang atas 3, yang bawah 2. Nah, oke. Oke, mungkin ada kelewat dari saya. Pemasangan elko, pastikan ini kan elko ada positif dan negatif ya. Nah, yang negatif ini, yang putih, di sini ada tulisan negatif atau minus. Ini usahakan di sebelah kiri, yang elko ya, fokus ke elko. Ini sebelah kiri itu berarti negatif, sebelah kanan itu positif. Bisa dilihat dari kakinya juga. Yang negatif ini kakinya lebih pendek. Yang positif kakinya lebih panjang. Oke. Pemasangan elko, saya ulangi lagi. Yang sebelah kiri berarti itu negatif, atau yang kakinya pendek. Yang kanan itu positif. Nah, kita pasangkan elko-nya atau kapasitornya. Seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian setelah ukuran yang paling kecil, fokus ke pemasangan ya buzzer ya. Buzzernya, mungkin teman-teman bertanya, bagaimana cara pasang buzzernya? Ya, teman-teman boleh dilihat, balikan dulu. Nah, di sini ada simbol yang namanya positif. Jadi dari yang tampak atas ini kita balikan dulu untuk memastikan. Di sini ada pemasangan buzzer. Nah, di sini ada tulisan ya atau keterangan positif yang kakinya panjang ya, yang negatif kakinya pendek, berarti kita pasang dengan seperti ini. Yang kaki panjang itu yang bawah, yang kaki pendek itu yang atas, seperti ini. Nah, dan ini hasil jadinya seperti ini, yang udah di solder ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, untuk pemasangan buzzer kita lihat dulu di belakangnya ada keterangan positif. Berarti kaki yang paling panjang atau kaki yang panjang itu berada di bawahnya, lubang yang bawah. Dan yang pendek atau negatif itu di atas. Nah, misalkan bertanya lubangnya yang mana Kak? Yang ini. Yang ini yang 2. Nah, atas sama bawah. Oke, bisa dipahami? Nah, kita kembali. Ini kondisi belum disolder ya. Jadi teman-teman, sebelum kita ke tahap penyolderan,
kita paskan dulu misalkan kebutuhannya. Kemudian setelah kita ke perangkaian yang ini, pemasangan untuk LED. Nah, untuk LED itu sendiri kita butuh yang namanya kabel. Nah, teman-teman bisa menggunakan kabel jumper, yang jumper mel. Nah, jumper mel. Kemudian kita akan berkreasi. Kenapa berkreasi? Kita berkreasi untuk gimana caranya untuk menghubungkan kabel ini ke PCB-nya. Nah, kita buka pin-pin dari jumper ini. Nah, kemudian kita sambungkan ke PCB-nya. PCB ini. Nah, oke. Itu ke tahap selanjutnya ya. Kita fokus lagi, kembali lagi ke tahap pemasangan komponen yang kecil. Oke. Oke, kalau udah paham, kita langsung solder. Pemasangan kapasitor, buzzer, resistor, dan headernya. Oke. Kang Rudi, ada yang belum paham mungkin? Untuk apa namanya step by stepnya ada saran gimana kalau misalkan untuk satu komponen kita langsung solder, seperti itu. Terus Siap. yang ada yang nanya nih tentang nilai resistor 220 sama 100 mikro. Sama ya, bisa digunakan juga gitu. Kalau untuk apa namanya untuk elko itu memang 100 mikrofarad bukan yang 10 ya. Terus yang nilai resistor karena hanya untuk LED 220 atau 330 sama saja seperti itu bisa digunakan. Terus itu ada saran juga dari Pak Haryono ya, pelan-pelan dulu dipraktekkan satu tahap ya, yang tadi itu ya. Jadi satu komponen mungkin pasang langsung solder, satu komponen langsung solder seperti itu. Siap. Oke, terima kasih. Jadi ya kita jelaskan dulu rangkaian seperti apa. Untuk tahap penyodaran kita sama-sama ya, sama dari mungkin komponen dari resistor dulu ya teman-teman. Ya, jadi tadi setelah kita jelaskan dulu rangkaiannya, untuk pemasangannya kita sama-sama dari tahapan pemasangan resistor. Nah, oke. Makanya seperti ini ya, resistor pasangkan, kita solder. Kita solder. Teman sambil lihat video ini sambil praktek ya, sambil praktek kita pemasangan resistornya. Sama-sama kita coba pemasangan dari resistornya. Resistor bolak-balik nggak jadi masalah ya, sama saja. Nah, kalau untuk resistor itu sama saja ya. Kalau misalkan ada yang kembali nggak apa-apa, soalnya yang nilainya sama aja ya kalau resistor. Kecuali kalau di kapasitor atau elko. Kalau elko usahakan teman-teman yang kebalik ya. Nah, ini hasil yang udah jadi dari pemasangan resistornya. Udah disolder ya ini ya. Kondisinya udah disolder. Oke. Disolder. Kita lanjut ke tahap pemasangan kapasitor atau pokoknya. Nah, kita pasangkan lagi ke lubangnya atau ke pinnya. Nah, seperti ini. Kalau udah dirasa pas,
Kita langsung saja solder. Nah, ini hasil yang udah disolder. Sudah direkatkan ya menggunakan solder. Nah, kemudian pemasangan header. Tadi yang sudah saya jelaskan, sini saya menggunakan 2 header, yang satu pinnya ada 3, yang satu pinnya ada 2. Nah, kalau yang 3 ini di atas ya teman-teman. Nah, kakinya yang paling pendek. Masukkan, kemudian kita solder. Kita solder satu persatu. Nah, kita solder dulu pin-pinnya. Semua pin, sini ada 3 pin, berarti kita harus menyolder ketiga pin ini. Dengan pin ini. Kemudian pin yang satu lagi. Oke, sedikit saja. Kemudian lanjut ke header yang 2 pin. Nah, yang 2 pin. Yang 2 pin ya. Sama pemasangannya yang kaki yang paling pendek ini. Yang pin, yang header yang male. Teman-teman boleh sambil praktek ya, kita sama-sama ke tahapan penyolderan komponen-komponen yang paling kecilnya. Jadi kita solder dulu komponen yang kecilnya. Oke. Ini yang udah jadi. Nah, dipastikan ini udah jadi. Kemudian kita butuh yang namanya soket ya, ini namanya. Kalau di sini soket ya namanya. Nah, di sini ya soket. Ya. Di sini kan soket ini untuk pemutus arusnya. Nah, di sini ini digunakan ke header yang 2 pin, teman-teman. Kelihatan nggak? Nah, yang 2 pin ini kita butuh yang namanya soket. Kecil komponennya gitu. Nah, ini kita pasangkan ke 2 pin ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Jelas ya? Nah, ini udah disolder komponennya. Kemudian kita ke pemasangan yang namanya buzzer.
buzzer ya teman-teman. Jadi teman-teman paskan dulu buzzernya di pin yang ada di PCB-nya. Saya ulangi lagi, jadi untuk buzzer di tampak bawah ini udah keterangan, yang positif itu di bawah, yang negatif itu di atas. Jadi yang kaki bawah, yang kaki panjang ini berarti kan positif teman-teman, yang pendek ini berarti negatif. Nah, kita pasangkan ke PCB-nya, kita pasangkan. Nah, kalau kita udah dirasa udah pas, kita ke tahap penyolderan teman-teman. Ke tahap penyolderan. Ya, teman-teman udah langsung dipraktikkan, atau mungkin teman-teman ada yang belum ke tahap penyolderan komponen yang kecil, kita sama-sama saja praktekkan. Kalau ini ada yang bertanya mungkin, atau Nah, kalau setelah resistor katanya, nah, apalagi terus apa namanya yang LED gimana katanya? oke. Boleh diulangi lagi Kang Rudi, mohon maaf. Oke, boleh, silakan lagi aja. Karena waktunya juga ya. Ya. Jadi tadi baru ke tahapan resistor ya? Ya. Ya. Setelah menyolder resistor, kita langsung ke tahapan penyolderan dari kapasitornya. Yang ini kapasitor ini usahakan perhatikan yang sebelah kiri atau ada keterangan negatif. Ini keterangan negatif. Yang putih-putih ini negatif ya. Keterangan negatif ini sebelah kiri teman-teman. Nah, kemudian setelah kita menyolder resistor dan kapasitor, kita ke tahap penyolderan header mel yang 3 pin dan 2 pin. Nah, setelah kita solder dari kedua header ini, yang 3 pin yang 2 pin ini, kita butuh yang namanya soket untuk putus arusnya di sini. Nah, ini soketnya seperti ini, kecil komponennya. Jadi, mohon maaf kalau nggak kelihatan jelas. Ini dipasangnya di pin yang 2. Yang ini yang headernya yang 2 pin. Nah, dipasangkan di sini. Oke, bisa dilihat. Ini yang terpasang. Setelah itu kita masuk ke tahapan pemasangan dari buzzer. Nah, untuk memastikan buzzer kan ini ada positif dan negatif ya. Nah, kita lihat dulu di belakangnya. Di sini ada yang positif dan negatif. Kalau di sini keterangannya yang pertama pemasangannya, yang kaki panjang atau positif itu di bawah, yang negatif itu di atas. Nah, oke. Setelah itu di sini sebenarnya opsional ya teman-teman. Teman-teman boleh menggunakan yang namanya kabel jumper, boleh yang menggunakan untuk header L ini udah sepaket dengan sensor RFID. Nah, jadi di sini opsional, teman-teman bisa menggunakan untuk pemasangan LED, saya ulang lagi, bisa menggunakan header yang letter L atau menggunakannya untuk pemasangannya
pemasangannya kita misalkan teman-teman kita coba dulu yang header ya, yang header L. Kita butuh 2 pin. Sehingga ada 2 header, 2 pin. Kita sambungkan. Nah, ini perhatikan teman-teman, pemasangannya ini berada di tampak bawah. Oke, ini tampak atas yang PTS kakak PTS ITB. Nah, untuk pemasangan lain ini di bawah LED. Nah, di sini ada 2 pin ya, 2 pin. Nah, 2 pin kanan kiri, yang 2 ini yang di tengah-tengah buzzer ini untuk LED. Nah, di sini teman-teman pemasangannya di 2 pin ini. Nah, kita coba dulu menggunakan apa? Nah, pemasangannya kita paskan dulu. Namun untuk penggunaan header ini agak sedikit susah karena harus benar-benar masuk ke dalam lubang yang 2 ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini solder. Kelihatan nggak? Solder di ini, 2 ini untuk nanti pemasangan yang arah ke LED-nya. Nah, Bentar ya, terputus Kang Wildannya. Nah, oke, jadi barusan baru sampai ke tentang apa namanya pemasangan ini ya, apa headernya. Nah, jadi mungkin yang barusan sudah sampai ke pemasangan buzzer juga ya. Nah, jadi yang tadi telah dilaksanakan yang pertama kan ini ya untuk header female yang tadi untuk pemasangan RFID-nya. Terus tadi kita juga sudah potong untuk pemasangan yang apa namanya header female untuk pemasangan dari MCU ya di sini ya. Di sini tadi saya ulangi lagi untuk yang luar ini tipe Lowlin ya yang lebih besar. Nah, untuk yang dalam ini dengan dalam ini untuk ya node MCU-nya Amica. Yang barusan untuk resistor itu dipasang di antara sini. Yang ini lubangnya ini ya dengan yang seperti ini di sini. Dan untuk yang kapasitor tadi di sebelah sini ya. Nah, di sini ada tandanya, ada tanda positif, ada tanda negatif. Nah, kalau untuk kapasitor sendiri bisa dilihat di gambarnya atau bisa dilihat di perangkat punya teman-teman semuanya. Nah, yang putih ini di sini itu ada lampu nanti disambungkannya ke yang negatif. Nah, kalau yang panjang yang di sini disambungkannya ke yang positif. Nah, positif dan negatifnya kita lihat di sebelah mana? Kita lihat di petunjuk PCB-nya. Ya, di PCB-nya bisa kita lihat. Nah, untuk PCB-nya di sini kan ada ya, ada positif, ada negatif. Nah, atau bisa dilihat juga di baliknya pasti ada petunjuknya. Nah, di sini bisa teman-teman langsung saja dimasukkan, disolder langsung ya, positifnya ke sini. Terus yang ada putih-putihnya tadi yang kakinya lebih pendek bisa dimasukkan ke pin negatif yang di sini. Seperti itu. Itu untuk pemasangan yang kapasitor ya. Nah, jadi saya kembali untuk kita hari ini baru sampai ke tadi untuk pemotongan apa namanya header female ya, header female. Header female-nya kebetulan kita menggunakan yang node MCU Amica, jadi kita menggunakan yang sisi luar yang ini lubangnya, jadi yang ini diabaikan. Ya, jadi terus yang selanjutnya kita potong lagi, bukan potong ya, tapi kita masukkan pin
male to male, pin female ya. Nah, yang di sini untuk pemasangan RFID nantinya. Nah, terus yang selanjutnya dipasangnya resistor. Resistornya di sini ya. Nah, dari kaki satu sampai kaki satunya lagi. Terus kapasitor atau elko ya, yang dipasang positifnya di sebelah kiri layar, yang negatifnya di sebelah kanan layar. Dan untuk tandanya kalau di kapasitor itu apa namanya? Yang negatif itu ada putih-putihnya, nanti itu adalah tanda negatifnya ya. Dan di sini negatif positifnya untuk buzzer. Jadi negatifnya di sebelah atas ya, dan positifnya di sebelah bawah. Nah, kita baru sampai sana. Kang Wila sudah terhubung kembali ya. Kita langsung saja ke tahapan selanjutnya. Untuk yang membutuhkan manual booknya ya, silakan bisa dicek di Google Drive. Nah, kalau untuk yang sudah mendaftar di workshop sebelumnya, kita sudah sharekan ya di hari kemarin pas hari Minggu. Mungkin bisa sambil dicek kembali. Oke, kita lanjutkan ke Kang Wildan ya untuk pemasangan yang selanjutnya. Baru sampai ke LED ya. Oke, bisa dilanjutkan Kang Wildan mungkin. Oke, sebentar. Videonya Kang Wildan mau dinyalakan dulu. Nah. Silakan dilanjutkan. Teknis ya. Tahapan pemasangan itu plate-nya kita butuh yang namanya header male. Di sini opsional ya teman-teman, bisa menggunakan kabel atau menggunakan yang header male L-nya ini. Ya, pin yang dua ini kanan kiri. Ini kita kalau udah terpasang begini, kita langsung ke tahapan penyolderannya. Nah, tahap penyolderannya. Mungkin ini tahapan yang agak sulit karena diusahakan si timahnya itu ke bawah. Oke. Oke, udah. Setelah terpasang, kita rapi berantakan ya. Masih berantakan, masih ada kaki-kakinya. Kita rapikan menggunakan tang potong atau pisah saja lah. Tang potong kita rapikan dulu. Nah, kita rapikan. Kita potong-potong kaki-kakinya yang tidak terpakai ya, teman-teman. Oke. Ini udah jadi, teman-teman. Seperti ini yang udah dirapikan. Jadi, header ini arahnya itu ke atas ya, teman-teman, ke PTS KKITB. Ke sini. Ke atas. Nah, ini komponen yang udah dirakit seperti ini. Nah, kemudian setelah kita merakit komponen-komponen kecil ini, kita akan pemasangan ke header. Ya, teman-teman perhatikan di sini untuk penyolderannya. Jadi, yang ini digunakan, pin-pin ini digunakan untuk pemasangan non-MCU. Nah, yang tampak atas sini untuk sensor RFID-nya. Nah, setelah itu kita
pasangkan atau kita tempelkan. Nah, tempelkan. Di sini kan ada dua ya, dua header kanan kiri. Kalau untuk versi saya yang ini, yang lolin ini kan yang tampak keluarnya, kanan tampak keluar, kiri tampak keluar. Nah, berarti kita menggunakan yang tampak keluarnya saja, yang kanan tampak keluar, yang kiri tampak keluar. Kita pasangkan. Oke, nah setelah terpasang seperti ini belum tersolder ya. Kita solder, teman-teman. Oke, sambil dipraktekkan, teman-teman, sambil dipraktekkan. Kita coba solder headernya. Ya, kita solder semua pin. Kita solder. Kita solder saja. Sedikit saja ya. Nggak perlu banyak-banyak kok. Nah, usahakan untuk penyolderannya jangan sampai menyatu atau saling terhubung ya. Takutnya nanti ini terjadi konslet. Ya, kita lanjut menyolder sedikit saja. Lanjut, kita sampai semua pin ini terhubung atau terekat ya. Nah, kalau dirasa kurang timahnya, kita tambahkan lagi ya. Tambahkan lagi agar yang seperti ini, teman-teman. Lanjut ke sisi yang sebelahnya. Kita masukkan lagi headernya. Kita langsung tahapan penyolderan. Sedikit saja timahnya ya, nggak perlu banyak-banyak. Oke, teman-teman bisa langsung dipraktikkan caranya. Nah, kurang lebih teman-teman seperti ini hasilnya yang udah disolder. Saya lihatkan dulu. Ini yang udah disolder seperti ini. Ya, udah disolder. Oke, kelihatan ya? Oke, ini yang udah disolder seperti ini. Lanjut ke tahapan penyolderan yang bawahnya. Nah,
Kita paskan dulu pinnya, kebutuhan pinnya. Nah, kalau udah, kita langsung ke tahapan penyolderan. Kalau misalkan teman-teman susah, bisa menggunakan alat bantu untuk menahan feedernya. Oke, langsung kita solder aja. Oke, teman-teman. Mungkin ini hasilnya. Hasilnya seperti ini. Yang udah disolder. Jelas? Jelas ya? Yang udah disolder seperti ini. Ini udah komponen semuanya udah disolder semua. Dari perangkat kecilnya atau komponen kecilnya. Dari pino, dari resistor, dari elko, header, buzzer. Semuanya udah terpasang ya. Kemudian tahap selanjutnya itu pemasangan dari sensor RFID-nya. Nah, yang ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini digunakan untuk pemasangan yang ini, ya. Nah, kemudian yang MCU ini digunakan untuk pemasangan yang ini. Nah, cara pasangnya teman-teman perhatikan ini seperti ini ya. Jadi ini patokannya yang bulat, yang kotak ini, ya, ini di atas berarti kalau misalkan gini pasangnya ya, patokannya ini ya, berarti ini pasangnya di sini, ya, hati-hati jangan sampai kebalik ya teman-teman. Oke, saya pasang dulu. Maaf. Teman-teman, seperti ini. Ini hasil jadinya seperti ini teman-teman. Kita sudah merangkai atau merakit beberapa komponen yang sudah terpasang di PCB dari sensor RFID, kemudian load MCU dan komponen kecil. Ya, jadi hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Oke, jika belum jelas nanti boleh ditanyakan, Kang Rudi boleh di Oke, sudah ya terusan, sudah sampai beres untuk perakitan komponen PCB, terus RFID, komponen-komponen yang kecil ya seperti buzzer, resistor, kapasitor, dan juga tadi dudukan untuk power nanti ke adaptor, dan juga tadi sudah dipasang juga untuk yang soket, header soket ya. Bisa ditunjukkan kembali mungkin Pak Wildan untuk header soketnya dipasang di sebelah mana? Ada pertanyaan ini. Header soket yang ini ya? Ya, yang kecil. Yang kecil, perhatikan. Jadi ini kan ada 2 header. Ada yang 3 pin, ada yang 2 pin. Nah, yang tadi kita solder ya? Ya, yang tadi kita solder. Nah, yang soket ini, yang 2 ini, kita pasangkan di yang 2 pin ini, teman-teman. Lihat, ini jelas ya, teman-teman? Ya, yang ini ya, yang biru-biru ini itu soketnya, jadi dipasangkan ke feeder
yang 2 pin. Oke. Nah, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Udah paling Kang Wildan, belum ada lagi ini yang tanya harga, mungkin nanti kita jawab di akhir ya. Ya, siap. Nah, selanjutnya mungkin tinggal disambungkan ke apa namanya, power gitu ya Pak Wildan, atau ke adaptornya ya. Nah, ini mungkin Pak Wildan bisa dijelaskan untuk perakitan power atau apa adaptornya ya. Kalau nggak salah kan adaptornya itu udah ada di link YouTube ya. Untuk perakitan adaptornya, untuk adaptornya bisa nanti langsung disimak ya di video yang sudah Pak Wildan buat ya. Kan mungkin saya coba share dulu untuk apa namanya video link untuk apa namanya pembuatan casing ya, dan juga untuk pembuatan adaptornya atau perakitan yang sudah jadi dan juga casing yang sudah Pak Wildan buat. Silakan. Oke, terima kasih Murti. Ini adalah hasil yang telah kita rangkai. Pertama, ini adalah adapter charger yang menggunakan adapter charger handphone. Nah, namun dimodifikasi powernya kita buka, kemudian kita modifikasi. Jadi, kita dilihat, ini kita rangkai. Jadi kita rangkai ke saklar dan soket powernya. Nah, soket AC ya. Nah, kita rangkai. Rangkaiannya bisa dilihat seperti ini. Nanti untuk video lebih jelasnya nanti bisa dilihat untuk tahapan pembuatannya. Oke. Nah, ini adalah hasil dari pembuatan atau rangkaian adapter ke powernya. Nah, kemudian setelah kita udah dibuatkan ini, nanti ini bisa langsung digunakan kalau udah dirangkai, digunakan atau dipasangkan ke node MCU-nya. Karena node MCU ini udah USB ya. USB kita kalau udah dirangkai tinggal sambungkan saja ke MCU-nya. Nah, jadi seperti ini. Nanti teman-teman boleh lihat lagi video YouTube-nya untuk pembuatan atau perangkaian adapternya. Nah, seperti ini. Kak Rudi, ada lagi mungkin yang perlu saya sampaikan? Sudah cukup mungkin ya untuk apa namanya hari ini. Di hari ini intinya kita merangkai atau merakit ya komponen-komponen yang sudah ada ya. Salah satunya ada PCB untuk ekstensi RFID ya. Nah, PCB tersebut menjadi papan induk yang kita soal RFID dengan buzzer, terus ada juga LED, ada juga resistor, kapasitor, dan header socketnya. Nah, untuk yang sekarang ini sudah bisa langsung nanti dicoba, asalkan untuk adaptornya sudah dibuat juga ya. Nah, untuk sudah terbatas ini juga sudah siapkan untuk rancangan adaptor dan juga untuk apa namanya pembuatan casing durasnya ya. Nah, kita sudah buatkan videonya tuh untuk link rangkaian adaptor dan juga pembuatan casing durasnya, dan untuk link YouTube-nya bisa teman cek di kolom komentar.
atau bisa juga diakses di PPTK ITB official di YouTube-nya ya. Untuk hari ini mungkin Untuk hari ini mungkin dicukupkan sekian. Nah, untuk yang bertanya untuk merakit yang dilakukan Pak Wilda nanti bisa di-share di YouTube. Untuk YouTube nanti saya coba untuk kali ini juga kita sedang melakukan live juga di YouTube ya. Jadi Pak Edi Suharyono bisa cek langsung link YouTube PPTK ITB official. Ya, channelnya bisa dicek, nanti ada rekaman yang kita lakukan praktek pada hari ini. Nah, untuk mungkin LED-nya dipasang. Ini untuk LED-nya. Kita pasangnya, kita ambil dulu kabel jumpernya. Nah, di sini saya menggunakan kabel jumper male to female. Nah, di sini kan kita udah buat header-nya, header yang L ya, yang male L. Di sini kita gunakan untuk menghubungkan dua pin ini ke komponen. Nah, kita hubungkan dulu jumpernya. Nah, setelah dihubungkan nanti kita rangkai ke LED-nya. Nah, karena di sini ya. Nah, kita solder. Kalau misalkan udah pas, kita solder. Di sini untuknya juga kan ada positif dan negatifnya. Nah, yang panjang ini berarti ini positif dan yang pendek itu negatif. Nah, kemudian kalau ada waktu nggak? Lanjut untuk tahapan pemasangan LED. Karena untuk LED ini sangat mudah, kita tinggal hubungkan saja ini jumpernya. Kalau misalkan kita kebalik, nanti bisa dibuka lagi. Misalkan kebalik positif dan negatifnya kita buka lagi. Yang di sini kita misalkan seperti itu. Jadi untuk LED ini simpel saja. Kalau misalkan kita kebalik pemasangannya, bisa ditukar kabel jumpernya. Oke, sip. Ya. Terima kasih terima kasih mungkin untuk rekan-rekan semuanya yang sudah menyimak dari awal sampai kali ini. Untuk Pak siapa tadi yang menanyakan untuk bahan ya bisa mungkin bisa dilihat di link yang sebelumnya di-share ya, berkaitan juga dengan link Zoom ini. Kalau nggak salah saya coba cek dulu untuk saya kirimkan ke sini ya untuk link toko pembelian. Nanti mungkin bisa langsung saja diklik ya. Oke, untuk hari ini mungkin dicoba sekian ya karena waktu juga sudah. Untuk hari ini mungkin dicukupkan sekian ya karena waktu juga sudah sudah memungkinkan. Saya bahas untuk LED ini digunakan untuk indikator bahwa si alat ini udah terhubung ke internet atau terhubung ke koneksi WiFi. Nah, jadi kalau misalkan nanti teman-teman udah dirangkai LED ini, nanti kalau misalkan sudah terhubung ke internet, otomatis LED ini langsung menyala. Dan juga LED ini bisa digunakan sebagai indikator ketika kita mengetap absensi menggunakan kartu RFID langsung berkedip. Nah, seperti itu.
Oke, sip, terima Untuk kasih. Pak Gilbert tadi, Nah, untuk Pak Gilbert tadi untuk linknya sudah saya kirimkan di chat ya. Nanti bisa dicek untuk di toko pembelian perangkatnya juga ya, ada juga nanti disarankan dan juga ada list alatnya juga. Oke, cek di YouTube saja ya, dan diusahakan untuk besok teman-teman sudah beres ya untuk apa namanya pembuatan casingnya, untuk pembuatan adaptornya, dan untuk penyolderan yang kita lakukan hari ini ya. Oke, dan besok ya ke MCU-nya, dan nanti kita akan hubungkan ke website yang sudah disediakan. Nah, untuk rekan-rekan yang mungkin belum mempunyai informasi login website-nya yang sudah memiliki perangkat, nanti bisa menghubungi saya ya, boleh, silakan. Bisa dicatat saja apa saya sampaikan, dan juga Kang Wildan. Terima kasih Kang Wildan atas waktunya. Nah, sebelum kita akhiri mungkin kita bisa foto bersama dulu ya. Silakan bisa dibuka untuk apa namanya kameranya semuanya. Kita coba untuk foto bersama, dan kalau ada yang sudah kita mulai saja langsung. Kita mulai saja langsung. Kita mulai dari slide pertama ya. 1, 2, kan ada 5 slide ya. 1, 2, 3. Kita lanjut ke slide yang ketiga. Kita lanjut ke slide yang ketiga. Siap-siap, 1, 2, 3. Terakhir kita lanjut ke yang slide kelima. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ya, untuk terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk petunjuk pembuatan casing Duradus, dan juga untuk pembuatan adaptor di YouTube yang sudah saya kirimkan linknya di chat ya. Untuk agenda besok, kita akan coba menjelaskan yang pertama nanti dari jam 10 kita akan mengajukan yang LED mungkin yang belum beres, dan komponen dengan Duradus box yang sudah dibuat oleh Bapak Kris ya, dan rekan-rekan dari SMK Mikael Surakarta. Nah, nanti teman-teman bisa melihat bagaimana sih kalau kita menggunakan Duradus yang sudah ada logo sekolah teman-teman masing-masing. Nah, besok kita akan diri untuk box Duradusnya yang custom ya, bisa menggunakan logo sekolah dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya, di agenda selanjutnya, setelah nanti ada presentasi dari Pak Kris dari SMK Mikael Surakarta, nanti kita akan lanjutkan ke pemrogramannya ya, untuk bagaimana nanti mengupload program ke Node MCU,
dan besok. Hari ini terima kasih yang sebanyak-banyaknya waktu dan atensi dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan teman-teman juga tidak puas agar bisa terus menggali. Ya, terima kasih Pak Wildan. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah setia ya bersama kita di sini. Dari saya selaku moderator, baik dari Pak Wildan mungkin selaku atau penyaji materi pada siang hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman Bapak Ibu guru semuanya dari tim PPTK ITB dan juga dari SMK Mikael Surakarta ya. Terima kasih. Assalamualaikum.